Salve, mari kita bahas kenapa gereja Katolik tidak mempraktikkan perpuluhannya. Jadi pertanyaannya, apakah pengikut Kristus mempraktikkan persepuluhan? Surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa hukum persepuluhan dipraktikkan orang Yahudi untuk menghidupi para imam dan kaum Lewi. Ibrani bab 7 ayat 5. Sementara kita memiliki Yesus, imam agung kita, yang tidak membutuhkan persepuluhan. Mari sekarang kita melihat praktik dalam gereja pertana, apakah mereka juga mempraktikkan persepuluhan. Yesus dan para rasul adalah kaum awam, bukan dari suku Lewi maupun imam. Maka mereka tidak akan pernah menerima persepuluhan menurut hukum Yahudi. Bandingkan Ibrani bab 7 ayat 13-14. Jadi seandainya dipungut persepuluhan, berarti hal itu akan disetorkan kepada para imam dan kaum Lewi Yahudi. Dalam konsili pertama di Yerusalem diputuskan oleh para rasul bahwa orang-orang non-Yahudi yang hendak menjadi Kristen tidak diwajibkan mematuhi hukum Taurat. Dalam daftar yang harus mereka lakukan, perpuluhan pun sama sekali tidak disebutkan. Lihat Kisah Para Rasul bab 15 ayat 28-29 ya. Paulus yang mewartakan Injil di antara orang non-Yahudi diminta tetap mengingat orang-orang miskin. Galatia bab 2 ayat 9. Maka dia berusaha menghimpun persembahan sukarela di antara jemaat yang didirikannya. Lihat 2 Korintus bab 8-9 untuk keperluan umat Allah yang miskin di Yerusalem. Roma bab 15 ayat 26. Maka jelaslah bahwa sejak awal gereja memang tidak mempraktikkan persepuluhan, tetapi tetap menghimpun persembahan sukarela yang dimaksudkan untuk kepentingan orang miskin. Roma bab 15 ayat 26, karya gereja 3 Yohanes 1:8, Kisah Para Rasul 2:45, kehidupan para pelayan firman, bandingkan Matius 10:10, Lukas 10:7, 1 Korintus 9:14, 2 Korintus 11:8-9. Menarik untuk dicatat di sini bahwa beberapa wanita yang mengikuti Yesus membiayai rombongan Yesus dengan kekayaan mereka ya. Lukas bab 8 ayat 3, mereka menghayati sabda bahagia Yesus bahwa yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan. Matius 5:7. Alkitab sendiri sebenarnya mencatat beberapa orang yang bermurah hati sungguh mendapatkan kemurahan dari Tuhan sendiri. Janda Sarfat yang telah memberikan tumpangan kepada Elia, anaknya pun dihidupkan kembali oleh Nabi Elia. 1 Raja-Raja bab 17 ayat 20. Lalu ada Tabita alias Dorcas yang telah berbuat baik kepada para janda, juga dibangkitkan oleh Petrus. Kisah Para Rasul 9:36-39. Perwira Romawi di Kapernaum yang telah menanggung biaya pembangunan sinagoga direkomendasikan oleh tua-tua kota agar Tuhan Yesus berkenan pula menolong menyembuhkan hambanya. Lukas 7 ayat 4. Namun kiranya patut diingat pula bahwa Tuhan akan tetap melimpahkan berkat kepada kita semua, entah memberi persembahan sedikit atau banyak, sama seperti matahari diterbitkan bagi orang jahat maupun bagi orang baik. Matius 5:45. Bagaimana dan seberapa besar kita mesti memberikan persembahannya? Kita tidak pakai persepuluhan tapi pakai persembahan. Persembahan yang kita hendaknya berikan itu harus pertama ikhlas. Itu memberi dengan penuh kerelaan hati, bukan terpaksa. 2 Korintus 9:7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua itu bebas, tanpa menuntut atau berdagang dengan Tuhan. Ya. Kita ingat kisah Zakeus yang setelah disapa dan dimanusiawikan oleh Tuhan Yesus berani berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas bab 19 ayat 8. Dalam jumlah yang pantas. Yang ketiga, sesuai dengan rezeki atau berkat yang telah kita terima. Berikanlah kepada yang maha tinggi berpadanan dengan apa yang ia berikan kepadamu, dengan murah hati dan sesuai dengan hasil tanganmu. Sirach bab 35 ayat 9. Tentu kita ingin menjadi si Samaria yang tahu bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan. Lukas 17 ayat 1-10. Tentu persembahan itu bisa kita salurkan melalui kolekte mingguan dan persembahan sukarela ke gereja di paroki-paroki kamu. Ya, bisa juga disalurkan secara sebagai bantuan sosial ke lembaga-lembaga seperti Panti Asuhan, Serikat Santo Vincentius, Posko Bencana, dan juga ke seminari-seminari ya. Jadi saya tunggu yang ke Seminari Tinggi Santo Mikael. Begitu. Sebagai tempat untuk mendidik para calon imam kita di masa depan. Ya. Kita bersama-sama membiayai pendidikan para calon imam melalui persembahan kita. Ayo. Kasih perpuluhannya untuk siswa-siswa seminari, para frater.